Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharni dengan NIM A1P1240026. Saya dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Halo Oleo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang geomorfologi umum. Kalau mempelajari geomorfologi secara mendalam, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan geomorfologi. Geomorfologi dibagi menjadi beberapa kata. Yang pertama geo, morfo, dan logos. Geo artinya bumi, morfo artinya permukaan, logos artinya ilmu. Jadi secara umum geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk dan perubahan permukaan bumi serta hubungannya dengan proses pembentukannya. Geomorfologi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menyebutkan bahwa geomorfologi adalah ilmu pengetahuan tentang daratan dan proses-proses yang membentuknya. Kemudian yang kedua, geomorfologi adalah studi bentuk lahan yang menekankan pada sifat alami, asal mula genetik, proses perkembangan, dan komposisi materialnya. Nah, ini ada kata bentuk lahan. Kata bentuk lahan itu berarti dari bentuk dari sebuah daratan. Yang diungkit lagi ada sifat alaminya, asal mula genetik, proses perkembangan, dan komposisi materialnya. Kemudian perkembangan geomorfologi. Perkembangan geomorfologi dapat kita bagi menjadi dua era, yaitu sebelum era 1970 dan sesudah era 1970. Sebelum era 1970 kita kenal sebagai paradigma Davis. Paradigma itu merupakan pemahaman dari para ahli tentang ilmu, terutama tentang ilmu geomorfologi. Dalam paradigma Davis, geomorfologi itu mengkaji struktur, proses, dan stadium. Nah, di sini ada contoh tabel tentang paradigma Davis. Kemudian sesudah era 1970. Sesudah era 1970 ini kita kenal dengan paradigma King atau ilmu yang semakin berkembang dari paradigma Davis ke paradigma King. Pada paradigma King ini ditekankan pada bentuk lahan, materi, serta proses. Di sini ada penonjolan dalam ilmu geomorfologi, yaitu menjadikan seluruh di permukaan bumi dapat dipetakan dengan simbol area atau poligon tertutup. Kemudian, jadi kelebihan bentuk lahan ini menjadikan bentuk permukaan bumi itu dapat diciptakan dalam bentuk area, misalnya melihat pegunungan, lahan seluruh di permukaan dapat dikelompokkan, jadi tidak ada peta yang kosong. Jadi semua bisa diisi dari bentuk permukaan, bentuk lahan. Kalau misalnya sawah, hutan, atau lahan pemukiman bisa dipetakan semua dengan konsep bentuk lahan. Maka kita lihat semua permukaan bumi itu berisi, tidak akan ada yang kosong. Jadi setelah beralih ke paradigma Davis, kita bisa ke paradigma King. Namun paradigma Davis itu memiliki keduanya ini bisa memiliki keterkaitan dan bisa saling melengkapi. Kemudian bentuk lahan. Bentuk lahan adalah fitur fisik alami yang ada di permukaan bumi. Jadi dari penjelasan tadi bahwa kita bisa sederhanakan bahwa bentuk lahan adalah fungsi dari relief, struktur, material, waktu. Bentuk lahan genetik ini terbentuk karena adanya relief, yaitu tinggi rendahnya. Kemudian proses gunung api, yaitu seperti proses pesisir, sungai, akan yang menghasilkan karakteristik yang berbeda. Kemudian waktu ini sangat berbeda, dapat dilihat dari waktu kapannya itu terjadi. Kemudian material dapat kita tinjau dari batuan atau tanah. Kemudian struktur diambil dari permukaan bumi. Jadi faktor inilah yang mencirikan bentuk lahan. Bentuk lahan genetik. Bentuk lahan genetik ini bisa dari bentuk lahan gunung api, bentuk lahan marin, yaitu terdiri dari proses pesisiran, kemudian bentuk lahan fluvial,
dari sungai atau bentuk lahan struktural dari proses tektonisme. Kemudian bentuk lahan struktural. Kemudian bentuk lahan solusional yaitu pelarutan. Kemudian bentuk lahan danudasional yaitu proses erosonal yang sangat kuat. Kemudian bentuk lahan eolin, ini dari angin. Bentuk lahan organik yang terdiri dari aktivitas organisme, misalnya terumbu karang, bentuk lahan glasial, proses es, dan bentuk lahan antropogenetik, yaitu terjadi akibat aktivitas manusia. Di sini ada kedudukan geomorfologi dalam ilmu kebumian lain. Geomorfologi merupakan kombinasi dari fisiologi dan geologi. Fisiologi sendiri merupakan irisan dari klimatologi, oseanografi, tetapi ilmu ini tidak terlalu berkembang, sedangkan geologi ilmunya cukup berkembang. Ini didukung oleh mineralogi, petrografi, dan stratigrafi, dan lain-lain. Geomorfologi sendiri banyak mengambil geologi sebagai dasar yang mengembangkannya. Jadi dari awal-awal yaitu para geologi inilah yang mengembangkan geomorfologi. Geomorfologi punya hubungan dekat dengan geologi dari faktor tadi seperti relief, material, struktur, waktu, proses, itu semuanya memanfaatkan geologi. Kemudian kedudukan bentuk lahan dalam ilmu kebumian lain. Di sini ada tabel hubungan yang lebih luas lagi dari ilmu yang lainnya. Ini ada posisi bentuk lahan di tengah-tengah, di paling bawah ada geofisika dan geologi. Ini memberi kontribusi di rotasi matahari, kemudian iklim. Iklim itu merupakan hasil dari fisik atmosfer. Sedangkan geologi sendiri selain dari rotasi matahari juga berbahan kristal, kemudian terjadi proses tektonik. Ini berpengaruh pada bentuk lahan. Di sisi lain, geokimia ini menghasilkan batuan, iklim, tektonik batuan. Ini berpengaruh pada bentuk lahan. Iklim masuk dalam kelompok atmosfer, batuan masuk dalam kelompok litosfer dan menghasilkan sedimen. Sedimen sendiri tidak bisa lepas dari adanya hidrologi. Atmosfer sendiri tidak bisa lepas dari tanah. Dengan terbentuknya tanah, maka akan muncul biosfer. Dengan adanya biosfer muncul kehidupan manusia dan binatang. Dan bentuk lahan wadah bagi ekosistem. Terkait dengan ekosistem meliputi lingkungan abiotik, lingkungan biotik, dan lingkungan kultur. Lingkungan abiotik ini mencakup atmosfer, litosfer, pedosfer, hidrosfer, dan oseanosfer. Sedangkan lingkungan biotik mencakup flora dan fauna. Untuk lingkungan kultur yaitu mencakup manusia dan peradabannya. Jadi ketiga kelompok ini menjadi wadah bagi satu ekosistem. Kemudian terapan ilmu geomorfologi. Manfaat dari ilmu geomorfologi dalam kehidupan kita itu seperti apa? Ini bisa dilihat dari geomorfologinya dapat dibagi menjadi dua, yaitu bersifat aktif dan bersifat pasif. Yang pasif sumber daya geomorfologinya itu adalah tanah, misalnya dapat dimanfaatkan dalam pertanian. Batu dapat dimanfaatkan dalam pertambangan, konstruksi. Ini juga dikaitkan dengan aktivitas manusia yang sifatnya juga aktif, yang memanfaatkan sumber daya, sedangkan ini bersifat pasif. Ini juga akan menimbulkan dampak bagi lingkungan. Sementara yang bersifat aktif ini akan memicu bahaya geomorfologi, misalnya banjir, peristiwa gunung berapi, seperti gempa bumi, dan sebagainya, menimbulkan bahaya-bahaya. Sementara manusia pada umumnya merespon wilayah dekat daratan ini bersifat lebih pasif. Tidak ada aktivitas terkait kebencanaan. Kalau aktivitas terhadap sumber daya ada. Rata-rata setelah terjadi bencana,
melakukan aktivitas, jika tidak maka pasif. Jadi sumber daya akan menimbulkan bencana ini menjadi bagian dari geomorfologi. Bagaimana cara mengkombinasikannya, yaitu dengan cara perencanaan wilayah atau tata ruang. Geografis dan geografi. Geomorfologi geografis mempelajari hubungan fungsional bentuk lahan dengan gejala fiskal dan kultural. Geomorfologi juga merupakan ilmu pengetahuan yang pelajari fenomena keruangan, fisik, dan manusia di permukaan bumi, baik berupa persamaan dan perbedaannya, serta interaksi antara manusia dengan lingkungan kehidupan berdasarkan pendekatan keruangan, ekologis, dan kompleks wilayah. Sama-sama mengkaji fenomena keruangan di permukaan bumi. Geomorfologi bagian penting dari geografi fisik. Kemudian bentuk lahan. Bentuk lahan adalah wadah atau ruang berlangsungnya fenomena geosfer. Kemudian kajian geomorfologi. Kajian geomorfologi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, geomorfologi statis, yaitu mengkaji bentuk-bentuk permukaan bumi yang nyata. Yang kedua, geomorfologi dinamis, yaitu mengkaji gaya dan proses yang menyebabkan bentuk permukaan itu terjadi. Kemudian yang ketiga, geomorfologi genetis, yaitu mengkaji perkembangan relief permukaan bumi. Dan yang terakhir yaitu geomorfologi lingkungan, mengkaji bentuk-bentuk ekologis bentangan alam dengan menggunakan ukuran tertentu. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai geomorfologi. Sekian, terima kasih.